kalau sekarang perkembangannya dibanding dulu-dulu sangat menggembirakan dari sisi hampir di semua kota di Amerika itu pasti ada masjidnya. Ada orang Turki di downtown gitu, di downtown. Iya. Dia punya restoran Turki, terus kemudian yang punya itu pakai kerudung dan kemudian sedang ngopi lah gitu di luar warungnya, di luar kafenya itu. Tiba-tiba ada orang lewat, ditarik itu kerudungnya, jilbabnya, terus kemudian dijedutkan gitu. Isunya begitu. Nah, setelah itu keesokan harinya semua nih dari gereja, sinagog, orang anti LSM anti perang dan segala macam ke masjid menunjukkan dukungannya. Ya itu pernah ada yang semacam itu. Tapi selama saya di sana aman ya. Alhamdulillahnya tidak pernah mengalami pengalaman yang seperti itu. Gitu. Berarti ya yang diomongin sama media tentang Amerika gitu nggak sepenuhnya kayak gitu semua. Nggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Orasi Podcast, obrolan Islami. Dan kali ini barengan sama aku, Reza Madani. Oke, hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Kita akan ngebahas seluk-beluk ya kan, tentang Amerika. Gimana Islam di Amerika dan ya pokoknya tentang Amerika dah. Tamu kita pada episode kali ini itu adalah Bapak Syifa Amin Widikdo. Assalamualaikum Pak Syifa. Waalaikumsalam, Mr. Denny. Mas Dani. Mr. Denny. Dan agak-agak Amerika juga. Ya, kelihatan sounds American. Ngomong-ngomong soal Amerika nih Pak. Dulu di Amerika tuh berapa tahun Pak? Waduh, kalau agak malu sebenarnya nyebutnya, 9 tahun. Nah, 9 tahun. Itu pendidikan. Ya, jadi saya ke sana itu berangkat untuk menyelesaikan S3. S3, jadi mendapatkan kesempatan untuk belajar di sana. Tahun 2007 saya berangkat, Juni 2007. Dan ada program 2 bulan di Texas, di Tucson, Texas. Terus persiapan bahasa Inggris gitu. Baru bulan ketiga setelah Juli Agustus saya pindah ke Indiana University. Di situ saya kuliah. Dan selesai tahun 2016. Jadi lumayan agak kenyang lah. Berarti 9 tahun di Amerika full belajar atau jadi dosen juga di Indo? Dalam perjalanan belajar itu ada semacam kewajiban ya. Di beberapa semester gitu untuk juga ngajar di situ. Ngajar sebagai asisten ya. Ngajar sebagai asisten dosen. Yang dari situ kita bisa mendapatkan keringanan untuk SPP 95%, terus kemudian untuk kehidupan sehari-hari living cost bulanan gitu juga bisa dapat dari situ. Gitu. Asisten dosen di kampus itu? Di kampus itu. Keren banget. Gitu. Tapi untuk ilmu yang Bapak gelut itu apa sih? Saya dari S1-nya deh. Saya S1 dulu belajar bahasa Arab, bahasa dan sastra Arab. Jadi Fakultas Adab di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di Jakarta. Di Jakarta, terus kemudian selesai 2001 Mas Dani kelas berapa tuh? 2001 2 tahun baru 2 tahun ya, belum sekolah. Kelihatan ini jaraknya gitu. Nah 2001 melalang buana sana sini, terus akhirnya apply untuk scholarship. Waktu itu Fulbright membuka scholarship. Terus yang kebetulan salah satu minat saya itu bidang filsafat Islam dulu itu. Filsafat Islam. Terus kemudian saya apply untuk S2. Saya belum selesai S2. S2 sana sini tapi belum selesai. Terus kemudian waktu apply S2 itu petugasnya bilang, Mas kenapa nggak sekalian apply untuk S3? Gitu. Terus? Karena nggak ada syarat master nih untuk S3 gitu. Saya apply juga ke situ akhirnya besoknya lamaran. Beberapa bulan berikutnya yang S2 saya nggak diterima. Seminggu berikutnya ada pengumuman yang S3 diterima malah. Ya alhamdulillah. Malah S3-nya. Berarti berarti kan dari ilmu sastra Arab itu ke mana tadi Pak? Akhirnya ke religious studies. Yang saya sasar pertama itu ada departemennya namanya Near Eastern Language and Cultures. Saya diterima di 2 jurusan itu, di Near Eastern Language and Cultures. Kajian Timur Tengah lah dan Islam gitu.
Terus kemudian religious studies. Religious studies itu ya kajian keagamaan. Agak ada irisan sebenarnya antar keduanya. Ketika saya sampai sana, saya ke Near Eastern Language and Cultures itu dibilangin sama ketua prodinya. Ketua prodinya bilang kalau kamu konsentrasinya ke ilmu keislaman atau ilmu-ilmu sejarah, mending ke religious studies. Boleh saja tetap di sini, cuma di sini aspeknya lebih ditekankan sisi bahasanya gitu. Ya sudah akhirnya saya putuskan, saya ambil minornya, ada istilahnya minornya di Near Eastern Language and Cultures, majornya di religious studies akhirnya. Nah di situlah. Studi S2-nya. Akhirnya diterimanya sebagai program PhD langsung doktoral, Oh gitu, berarti enggak melalui S2. Berarti enggak melalui S2, berarti dari S1 terus langsung S3. Keren. Langsung S3. Waktu itu. Ya tapi mesti kemudian konsekuensinya ya mesti berjuang di sana, struggling gitu. Belum pernah keluar negeri langsung dihadapkan pada kenyataan kayak gitu, dari sisi bahasa, dari sisi bacaan, tugas-tugas macam-macamnya sangat menantang lah. Belajar di sana tuh full beasiswa berarti Pak? Atau ada biaya pribadi? Ya, full beasiswa. Jadi ada namanya Fulbright Scholarship. Itu dikelola oleh sebuah lembaga di Jakarta itu namanya Aminef. Aminef. Fulbright itu mungkin salah satu pemberi beasiswa tertua ya di Indonesia untuk studi di Amerika dari generasinya Pak Syafi'i Ma'arif, Din Samsudin, Azumardi Azra, itu generasi-generasi awal Fulbrighters istilahnya, penerima beasiswa dari Fulbright. Gitu. Tapi saya masih gitu. Kayak amazed gitu Pak. Makanya kayak maksudnya kayak sering wow diam kayak. Terus di sana berarti Bapak tinggalnya di mana tadi? Nah, saya tinggalnya di kota namanya Bloomington. Di Bloomington. State-nya namanya Indiana. Oh, di Indiana. Indiana, ibu kotanya Indianapolis. Kalau dulu ada sirkuit MotoGP sirkuit saya pernah nonton Rossi di sana. Oh iya. Wah, seru banget tuh maksudnya. Selain belajar nih, selain kuliah gitu tuh ada kegiatan lain nggak Pak selain kuliah? Di tahun-tahun pertama memang fokus kuliah ya, karena ya itu tadi adjustment dengan suasana baru, dengan tugas-tugas dan macam-macam. Tapi setelah masa itu agak bisa settle, bisa relatif stabil lah, bisa tertangani. Saya juga mulai aktif di masjid, di masjid bukan masjid kampus ya, ya rata-rata yang pergi ke situ tuh orang kampus, orang Indiana University. Di Bloomington itu ya kota pelajar lah, kota kampus gitu. Tapi juga ada perusahaan alat kesehatan yang banyak imigran dari Arab, dari Asia Tengah, dari Afrika, dari Sri Lanka, termasuk juga dari Asia Tenggara gitu yang aktif di masjid itu. Dan saya mulai aktif juga di situ. Orang lokal juga banyak, orang kulit putih itu yang convert gitu juga pada aktif di masjid juga banyak. Nah, itu salah satu kalau nanti di googling bangunan masjid di Bloomington itu termasuk salah satu masjid yang ikonik lah. Ikonik gitu. Ikonik secara arsitektur itu. Nah, saya pernah aktif di situ dan tahun 2014-15 kalau nggak salah, sebelum saya pulang itu saya jadi ketua takmir di situ. Gokil. Ketua takmirnya kalau istilahnya karena nggak ada yang mau jadi saya dikorbankan untuk ngurusin masjid. Ketua takmir di Amerika loh. Ketua takmir itu manajerial tapi ada namanya imam gitu. Imam itu yang ngurusi bagian-bagian keagamaannya gitu. Terus berarti di sana tuh untuk masjid gitu-gitu umum tuh banyak nggak sih Pak? Atau cuma 1-2? Untuk masjid itu aja mungkin di satu ya, bangunan gitu kan paling. Biasanya yang saya tahu kalau masjid tempat ibadah Islam tuh biasanya agak di bangunan lain gitu, nggak berdiri kayak di Indonesia kayak di mana-mana ada masjid. Di Amerika kayak gitu juga nggak sih Pak? Atau ya kalau dari segi jumlah ya tentu saja jumlahnya kalau di Indonesia. Cuma kalau sekarang perkembangannya dibanding dulu-dulu sangat menggembirakan dari sisi hampir di semua kota di Amerika itu pasti ada masjidnya. Sudah ada masjidnya. Meskipun namanya macam-macam, ada namanya Islamic Center, mosque atau apalah gitu, atau Muslim Community Center atau apa gitu. Tapi fungsi utamanya itu adalah masjid plus kegiatan lain, kegiatan sosial, kegiatan pembelajaran Sunday School atau TPA dan macam-macam semuanya berpusat di masjid itu. Gitu. Misalnya di kota saya di Bloomington ada, di Indianapolis yang tadi di ibu kotanya Indiana itu ada 3 atau berapa masjid mungkin lebih gitu.
salah satu pusat organisasi massa ormas Islam di Amerika itu namanya ISNA salah satunya. Itu pusatnya di Indianapolis. Jadi itu juga ormas yang mungkin salah satu yang paling besar gitu di Amerika gitu. Nah, selain aktif di situ juga ada, kalau orang-orang Indonesia sama Malaysia itu ada organisasinya juga namanya IMSA. Indonesian Muslim Society of America, of North America atau of America kalau nggak salah. Itu juga tiap tahun mengadakan istilahnya muktamar gitu, di mana muslim-muslim seluruh dari Indonesia dan dari Malaysia, dari seluruh Amerika itu ada kajian bareng, nyewa misalnya biasanya di hari-hari Natal liburan gitu, hotel-hotel pada sepi, nah itu dijual murah atau disewakan murah, kita sewa tuh biasanya. Terus kita masak sendiri di hotel itu, adakan acara sendiri gitu. Nah itu biasanya Malaysia sama Indonesia bersatu di situ untuk acara-acara keagamaan itu. Kalau dari Indonesia sendiri dulu ada temannya, Mbak? Ada 3 orang seangkatan sama saya itu di kampus itu. Di kampus itu ada 3 orang. Itu juga bareng-bareng ngebangun masjid itu, maksudnya kayak membangun kegiatan-kegiatan di masjidnya gitu. Atau Bapak sendiri? Ya, yang lain juga aktif, tapi kemudian yang satu itu pulang ke Indonesia, terus kemudian yang satu masih di sana, dan ya kita bahu-membahu lah gitu untuk meramaikan masjid. Misalnya salah satu kegiatan yang ditunggu-tunggu oleh semua komunitas itu Ramadan. Ramadan itu muslim dari masing-masing negara itu bergiliran menyajikan menu berbuka terbaiknya, kira-kira gitu loh. Gitu. Yang dari Indonesia juga begitu, bahkan yang non muslim dari Indonesia juga ikut-ikutan masak untuk berbuka itu ke masjid juga gitu. Jadi Indonesia misalnya ambil 2 malam, ada malam bakso, ada malam rendang gitu misalnya gitu. Terus kemudian yang Turki, yang Afghanistan, yang Arab juga begitu. Apa yang Bapak rasakan perbedaan di puasa Ramadan di Amerika dan di Indonesia? Kalau yang kayak beda banget gitu. Ya kalau jamnya kan ya mungkin beda. Iya, betul. Kalau itu penyesuaian awal-awalnya ya agak struggle, tapi lama-lama biasa saja. Puasa berapa 14, 16, 18 jam gitu tuh getting used to atau terbiasa jadinya. Tapi ya tentu saja salah satu perbedaan utamanya itu kalau Ramadan itu tadi itu suasana guyub itu mencerminkan perwakilan dari dunia muslim gitu. Itu kumpul semuanya di masjid. Mas tadi itu menu buka bersamanya beragam, taste-nya beragam gitu. Ada Middle Eastern taste, ada South Asian taste, ada South Asian kita Malaysia gitu biasanya gantian. Rasanya gitu. Jadi gonta-ganti. Ada restoran salah satu yang juga terkenal di Bloomington itu adalah restoran Middle Eastern. Macam-macamnya banyak. Mereka nyumbang juga ke masjid. Nyumbang untuk buka bersama gitu. Jadi itu salah satunya. Terus kemudian yang juga fenomena menarik biasanya terjadi di bulan Ramadan adalah ini. Komunitas agama lain yang non muslim, ada gereja namanya Unitarian Church itu. Setiap Ramadan itu minta 1 malam untuk bisa berbuka dan berbuka di gerejanya. Yang masak orang Islam sendiri menggunakan dapurnya gereja. Pokoknya fasilitas itu semuanya diserahkan kepada orang-orang Islam gitu. Memang ada sebagian kecil jamaah yang ngapain kita sholat di gereja gitu. Sholat di gereja, tapi itu isu apa itu namanya? Bahwa muslim itu harus menjadi good ambassador, menjadi duta yang baik untuk ke komunitas luar. Salah satunya adalah pintunya outreach dengan komunitas lain. Salah satunya adalah itu tadi, ya kita sambut. Pada prinsipnya masjid menyambut, terus kemudian ya kita buka bersama di sana, terus kemudian memperkenalkan Islam itu apa di sana, disambut oleh perwakilan gereja juga. Jadi mutual respect lah, ada saling menghormati gitu. Kita sholat jamaah maghrib juga di situ. Terus setelah selesai semuanya ya kita bersihkan dan kita kemudian pulang. Dan itu hampir setiap Ramadan mesti ada event itu. Selain buka bersama, ada juga tidak hanya komunitas Kristen, komunitas agama-agama yang lain juga begitu. Misalnya
di masjid kemudian open house. Semacam open house itu orang siapa saja boleh ke masjid dan bertanya tentang apa saja tentang Islam. Wah. Ada orang ateis, ada orang Bahai, ada orang macam-macam lah gitu datang ke masjid. Dan pertanyaannya dari yang simple sampai yang untuk mengklarifikasi apa itu namanya miskonsepsi atau apa yang mereka lihat di media, sampai orang yang memang baca tentang Islam dan ingin tahu tentang Islam itu kayak gimana gitu. Jadi ya lumayan ini juga ya, malah banyak kegiatan juga ya sama kayak di Indo. Iya. Kajian-kajian juga banyak berarti Pak. Banyak. Kajian juga ada. Pokoknya kalau Ramadan menjelang berbuka itu biasanya ada kajian. Ya kajian untuk halakoh-halakoh kecil gitu di masjid itu juga ada. Biasanya antar komunitas member community di dalam masjid itu saja gantian gitu, atau tadarus bersama gitu juga ada. Hanya saja kalau di sana kan nggak pakai loudspeaker keluar gitu. Benar. Orang-orang heboh nanti. Orang-orang heboh nanti itu kalau kayak loudspeaker gitu. Terus jadi tadi kita cerita sedikit-sedikit tentang penerapan Islam Bapak waktu di Amerika, termasuk puasa gitu. Saya nggak dengar tentang hal-hal yang disrespect ke kita, disrespect ke Islam, ngebully. Dari tadi kayaknya manis-manis aja nih Pak. Waktu di sana tuh sebenarnya yang saya lihat di media tuh kan banyak kan kayaknya Muslim tuh kayak di sana tuh kayak ditindas, kayak minoritas Muslim di sana, kan Muslim di sana minoritas gitu. Jadi masih sering dibully lah atau enggak di gimana. Sebenarnya yang terjadi tuh seperti apa Pak di sana waktu Bapak di sana? So far ya kalau saya di sana nggak merasakan pengalaman itu secara pribadi gitu. Tapi memang tidak dipungkiri ada kejadian-kejadian semacam itu. Tapi respon solidaritas dari masyarakat yang anti terhadap itu lebih besar lagi, lebih luas lagi. Ada satu kejadian waktu itu waktu saya jadi pengurus masjid itu. Ada orang Turki di downtown. Dia punya restoran Turki, terus kemudian yang punya itu pakai kerudung dan kemudian sedang ngopi lah gitu di luar warungnya, di luar kafenya itu. Tiba-tiba ada orang lewat, ditarik itu kerudungnya, jilbabnya, terus kemudian dijedutkan gitu. Isunya begitu. Setelah itu keesokan harinya semua nih dari gereja, sinagog, orang LSM anti perang dan segala macam ke masjid menunjukkan dukungannya. Mereka bikin tanda tangan bahwa kita mendukung kalian. Ayo kalau demi mendukung komunitas Muslim ini, terus kemudian kita demo bareng ke wali kota lah gitu, ke DPRD-nya lah gitu, ke courthouse-nya gitu. Dua hari berturut-turut kalau tidak salah itu demo. Dan menuntut orang tadi itu untuk diselidiki, terus kemudian ditangkap. Ya akhirnya ditangkap. Ternyata mahasiswa, salah satu sayap kanannya mahasiswa di kampus gitu. Terus kemudian dipecat oleh kampus karena itu tadi tingkah laku disrespectful tadi itu. Ada kejadian semacam itu, ada saja. Cuma ya itu tadi solidaritas masyarakatnya, komunitas agamanya maupun komunitas. Gak cuman komunitas agama Islam, maksudnya secara umum orang yang beragama di situ saling support berarti. Betul. Ya kayak ada satu kejadian di North Carolina itu 2 mahasiswa Muslim ditembak di apartemennya. Terus kemudian polisi kampus langsung datang ke masjid. Kebetulan saya waktu itu jadi pengurusnya dan minta ketemu dengan pengurus dan komunitas Muslim. Mereka ingin mendengarkan aspirasi apa dari komunitas Muslim di masjid itu, difasilitasi oleh pengurus masjid. Dikumpulkan, terus kemudian segala macam aspirasi itu didengarkan oleh polisi kampus. Nah, hal-hal yang semacam itu tuh bagus dari sisi respon cepat agar tindakan yang serupa itu tidak terjadi di situ. Tidak terjadi di situ. Tapi ada saja kadang misalnya di telepon masjid itu tiba-tiba ada penelpon gelap, marah-marah saja nggak karuan begitu, nggak karuan. Terus kemudian kita lapor, FBI datang melacak, terus kemudian ya sudah nggak ada lagi habis itu. Ya kayak insiden kecil macam-macam. Ada tentu, nggak dipungkiri pasti ada. Tapi kalau di komunitas yang saya tinggal waktu itu di Bloomington itu, alhamdulillah nggak solidaritas, keingintahuan orang tentang Islam
ingin menghargai Islam dan segala macamnya tinggi sekali bahkan. Berarti nggak ada pembatasan kan Pak untuk kita beribadah di sana berarti? Enggak. Misalnya Jumatan bisa di masjid, tapi kalau kita berhalangan bisa cari ruangan di mana saja di kampus. Misalnya ada komunitas mahasiswa IMSA namanya. Pokoknya kalau lupa saya nama, Ikatan Mahasiswa Muslim lah di kampus itu nanti akan menelpon yang berwenang, nanti dicarikan lokasi untuk Jumatan gitu. Itu sangat bisa gitu, sangat mungkin. Jadi dari situ sih nggak masalah gitu. Oke. Terus tadi itu berarti sebentar Pak, saya tadi agak kurang paham, itu bangunan masjidnya itu bentuknya kayak masjid di Indo apa kayak bangunan normal di sana aja? Bangunannya desainnya tidak seperti di Indo, nggak ada kubah besarnya gitu, nggak ada. Nggak ada kubah besarnya, nggak ada. Tapi ada sudut-sudut yang mencirikan itu bangunan Muslim lah gitu. Sudut-sudutnya itu apa ya? Saya nggak tahu ada Allah Muhammadnya nggak ya? Kayaknya nggak ada juga. Tapi arsitekturnya juga bukan arsitektur Western gitu. Iya. Nah, nanti bisa dilihat. Tapi dari sudut masjidnya itu tidak menggambarkan bangunan pada umumnya di Amerika gitu. Tapi orang bisa mengidentifikasi bahwa ini something yang berhubungan dengan entah Middle Eastern, entah Islam gitu. Mesti orang punya asosiasi ke arah sana gitu. Okay. Tapi kalau dilihat sekilas orang nggak paham ya kayak bangunan begitu saja, nggak ada kubah besar atau menara gitu. Masjid kecil saja. Oke, tadi Bapak kan udah bercerita nih tentang pengalaman Bapak beragama di sana, berislam di sana. Itu tadi nggak ada pembatasan gitu. Tapi pernah ada pengalaman yang buruk nggak Pak? Maksudnya di sana ya, secara general aja nih, nggak tentang Islam. Selama 9 tahun itu pasti dong kayak nggak mungkin hidup berjalan lancar aja, pasti ada hal-hal yang di luar dugaan kita. Ada nggak Pak sesuatu yang kayak wah? Ya. Apalagi kita kan dari Asia kan, biasanya kan ada. Betul. Saya milihnya dari mana ya? Misalnya gini, ini pengalaman pribadi ya, pribadi. Jadi gini Mas, saya ya kan berangkat dari orang desa ke Amerika pertama kali ke luar negeri langsung belajar di level S3 lagi gitu. Terus kemudian saya dikasih target bahwa IP-nya harus bagus agar bisa di-extend beasiswanya. IP bagus itu 3 lah paling tidak. Di awal-awal itu saya struggle dengan bahasa Inggris. Jadi saya tes bahasa Inggris, untuk masuk itu tes bahasa Inggris ya. Tes bahasa Inggris kalau nggak lulus biasanya akan dikasih pengayaan di program graduate improvement, English improvement for graduate students, peningkatan bahasa Inggris untuk mahasiswa pasca sarjana gitu. Okay. Nah saya dites itu saja tuh nggak sampai itu, untuk usaha. Saya diturunkan levelnya, saya suruh kuliah sama anak-anak S1, orang Cina, orang mana-mana, saking ininya bahasa Inggris tuh. Suruh ngambil kelas anak S1. Nah saya ambil kelas, tapi saya nggak pernah masuk. Saya kira salah ini tadi hasil tesnya. Jadi saya memang didaftarkan, tapi saya nggak pernah masuk itu kelas. Di semester berikutnya itu saya dapat nilai F, artinya gagal. Karena gagal itu pengaruh ke yang lain-lain. Jadi IP saya di bawah 3. IP saya di bawah 3. Nah kacau dong. Direktur program pasca sarjananya manggil, sini kamu mendapatkan hukuman percobaan. Kalau semester berikutnya nggak nyampe ini, udah bye-bye. Nggak ada basa-basi. Pusing juga saya. Terus akhirnya saya konsultasi sana sini. Oh kamu pergi ke sana, ada namanya student advocate. Student advocate itu pembela mahasiswa lah gitu, yang biasanya diisi oleh para pensiunan profesor. Ya saya ke sana. Oh kamu nggak pernah masuk ke situ. Oh ya, kalau nggak pernah masuk, coba hubungi dosennya dan segala macam. Nilai itu diminta untuk ditarik secara resmi. Ini formnya ini. Dan saya kejar sana sini, akhirnya bisa ditarik tuh, di withdraw. Asalnya nilainya jadi withdraw, artinya ditarik. Dan nggak pengaruh ke yang lain. Alhamdulillah, akhirnya bersih itu. Dan direktur graduate students-nya itu
sangat strict. Dia nggak kenal ini orang asing atau non asing gitu, nggak peduli gitu, nggak peduli. Dan karakter kebetulan orang Yahudi. Yahudi itu kan salah satu stereotype-nya itu tadi tegas gitu, stern gitu. Ya sudah gitu. Tapi akhirnya alhamdulillah terlampaui. Terus kemudian di beberapa tahun berikutnya juga begitu, soal-soal yang berkenaan dengan akademik ya terutama. Saya nggak punya beasiswa lagi untuk mengambil sebuah mata kuliah. Saya sudah terlanjur mengambil mata kuliah. Beasiswa nggak mengcover itu karena itu semester pendek lah gitu. Akhirnya sana sini, akhirnya diarahkan kepada dekannya. Dekannya itu ternyata punya otoritas juga untuk misalnya memberi beasiswa. Oke, untuk mata kuliah ini kamu nggak usah bayar. Nah kayak gitu tuh bisa. Kalau dinego, dicari. Kalau kepentok pada suatu masalah, kalau kita mau bergerak insya Allah ada jalannya lah gitu. Ada juga kalanya di tahun keberapa itu saya ketemu teman dari Filipina, dikenalkan dengan seorang direktur political analyst gitu. Ada Ostrom Political Theory and Analysis, dia pendiri dan ini lembaga di situ. Ditawarin untuk tinggal di rumahnya di tengah hutan gitu, 15 menit dari kampus. Jadi in the wood istilahnya itu, tinggal di sana. Ya di situ dan tugas saya adalah menjaga pensiunan profesor suaminya. Jadi nyapu rumahnya, bersihin salju dan macam-macam gitu. Tapi saya tinggal gratis di situ. Gitu. Nah itu saat-saat juga pas beasiswa habis gitu, itu sangat membantu kayak gitu. Sangat membantu. Dan tahun 2009 orang yang saya tinggali itu mendapatkan Nobel di bidang ekonomi tahun 2009. Nah, itu ya dia nggak punya anak, akhirnya ya kita yang dianggap sebagai bagian dari keluarganya gitu. Itu pengalaman-pengalaman yang ya itu tadi karena sering kali sih kebentur masalahnya itu soal studi, biaya, habisnya masa mahasiswa, nggak jelas masa depannya, tapi insya Allah selalu akan ada ketemu jalannya gitu. Tapi ini nggak, Bapak pernah ada side job gitu nggak di Amerika? Biasanya kan perantau dari Indo biasanya kayak gitu tuh, entah kerja di McD lah atau kerja di mana. Oh iya. Kalau di sana itu ada istilahnya itu housing assistant. Jadi kayak Unires ini kalau di UMY, saya menjadi semacam asrama gitu. Menjadi yang penjaga asramanya lah gitu. Yang bertugas untuk orang datang, orang pulang, mengassign orang untuk bersihin kamar kayak gitu-gitu tuh. Jaga malam, kalau ada kondisi darurat teleponnya ke kita gitu. Nah itu side job yang dimungkinkan oleh mahasiswa seperti saya. Lumayan, tinggal di apartemennya bisa separuh. Istri kita kalau juga kerja jadi free gitu. Selain per jamnya juga dibayar gitu. Dulu Bapak di sana nggak sendiri berarti? Iya, saya bawa istri. Saya bawa istri. Saya kira masih sendiri waktu itu. Saya istri. Istri saya nyusul setelah saya 6 bulan di sana, itu baru kemudian nyusul. Wah, gitu. Ada pengalaman yang menarik gitu kalau kayaknya kan kayaknya dunia tuh selalu matanya tertuju ke Amerika gitu ya. Jadi ada hal-hal menarik pasti yang bisa kita ulik gitu. Iya. Makanya adalah podcast episode ini tentang cinta, tentang ya Islam di Amerika, pendidikan di Amerika kayak gimana gitu. Tapi waktu itu Bapak di sana, itu kan tadi saya sempat nanya tapi belum merasa kejawab. Di sana kan kayak ada kalau orang Asia itu kan selalu kayak di nomor 2 kan lah diskriminasi. Bapak pernah mengalami hal itu enggak? Di lingkungan pertemanan perkuliahan atau enggak secara umum deh? Mungkin kalau by design tidak ya. Tidak. Kalau by design maksudnya dan saya juga tidak merasakan di nomor 2-kan dari sisi karena ras saya Asia. Tapi kadang sebagai orang Asia itu ada dalam tanda kutip inferiority complex juga dari sisi tadi tuh. Begitu masuk kelas secara bahasa kita, ini semuanya native bahasa Inggris semuanya nih. Kita belum bisa bahasa Inggris nih. Itu juga kena mental dulu gitu. Sebelum kemudian lama-lama
bisa memposisikan diri atau menyeimbangkan diri dan berpartisipasi di dalam kelas. Kalau di komunitas masjid juga tidak ya, nggak terasa. Maksudnya, oh kamu orang Asia gitu. Dari sisi hubungan antar rasnya tidak. Bahkan gini. Kita kalau nanti misalnya Mas Reza bisa mengalami sendiri, Amin. bawa ke sana, kita nggak punya asuransi untuk keluarga, kita nggak punya makanan gitu. Itu ada fasilitas-fasilitas pemerintah yang bisa dimanfaatkan bahkan siapapun, termasuk orang Asia. Jadi sejak istri saya hamil sampai melahirkan itu mendapatkan susu gratis, roti gratis, sayuran gratis, itu belanja ke supermarket ada vouchernya. Yeah. Meskipun ini warga negara asing, gitu. Jadi dari sisi itu pelayanannya oke, nggak ada masalah. Di sekolah anak saya juga begitu. Nggak dilihat sebagai oh kamu Asia nih, nggak. Bahkan kalau misalnya punya kendala bahasa Inggris bagi orang-orang yang baru datang ke sana, ada kursus bahasa Inggris gratis buat anak-anak itu agar bisa catch up di kelasnya. So far nggak ada masalah, aman, kecuali kita sendiri. Jangan sampai inferior lah gitu. Yang penting pede saja, muka tebal saja gitu. Menarik. Agak ada. Berarti untuk rasisme tentang Asia atau enggak tadi Muslim karena Bapak Muslim itu agak enggak terlalu berpengaruh. Minimal pas saya di sana enggak ada, tapi pernah ada kejadian yang saya dengar ceritanya itu. Kebetulan di depan Masjid Persis itu gereja orang Korea. Di situ pernah ada penusukan terhadap salah satu warga gereja dari orang Korea itu. Sentimennya adalah sentimen ras. Karena orang Korea itu ngedate sama orang kulit putih gitu. Jadi karena beda ras ini tadi, ada salah satu mungkin pernah dengar namanya KKK, Ku Klux Klan itu salah satu ininya basisnya di kota sebelah gitu. Itu menghabisi yang orang Korea ini tadi, dan kemudian itu jadi gempar, terus kemudian jadi duka di wilayah situ, di state situ. Dan nama orang Korea ini dijadikan salah satu program beasiswa lah di kampus sebagai penghargaannya gitu. Ya itu pernah ada yang semacam itu. Tapi selama saya di sana aman ya. Alhamdulillahnya tidak pernah mengalami pengalaman yang seperti itu. Gitu. Berarti ya yang diomongin sama media tentang Amerika gitu nggak sepenuhnya kayak gitu semua gitu. Ada juga pengalaman yang menarik tentang Muslim dan non Muslim yang saling bergandengan lah, maksudnya nggak yang gimana berarti. Wah lumayan juga ya, kita menarik banget nih pembicaraan tentang Amerika dan Islam dan kehidupan Pak Syifa selama di Amerika. Tapi ini kayaknya masih banyak hal yang harus dibicarakan sih Pak. Cuman untuk episode kali ini mungkin sampai di sini dulu. Nanti kita sambung di episode berikutnya. Tentang Amerika lagi, kayaknya seru ya. Sahabat Orasi ya. Nanti kita bertemu di episode selanjutnya, mungkin barengan lagi sama Pak Syifa ya kan. Kita nggak tahu. Semoga kita masih diberikan kesehatan ya Pak. Amin ya rabbal alamin. Oke, sukses selalu Mas Dani. Bapak juga. Semoga lancar semua urusannya. Oke, sekian dulu untuk episode kali ini. Terima kasih banyak Pak Syifa udah hadir di episode ini di podcast Orasi tentunya. Jangan lupa like, komen dan share, dan jangan lupa tonton video lainnya karena banyak banget video-video yang bagus lah di Orasi Podcast. Oke, saya Reza Madani pamit dan juga Bapak Syifa pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.